Halo guys, kita dari kelompok berapa? 8 ingin mempresentasikan metodologi pendidikan ya? Iya, PAI. Check it out. Salah makan, jangan berserakan. Segala dapur biar tak berantakan. Hubung salam belum saya ucapkan. Yang ingin ke WC silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh berdiri dulu. Kalau saya bilang satu, atas. Satu atas ya. Kalau dua, kalau tiga ke depan, kalau empat ke bawah. Ingetin ya, cluenya apa? Dunia terbalik. Oke, cluenya apa? Dunia terbalik. Saya Jalio Aco rencana mau ke Australia. Saya Jalio sama Aco bawa ayam, bawa ikan. Kira-kira saya Jalio sama Aco bawa apa lagi ya? Bawa lalapan. Ada lagi saya sambal. Yang mana ya? Bawa sambal. Enggak. Oh, bukan. Ayo, Asin. Enggak. Bawa kaki. Ya. Siapa itu? Ada lagi? Satu lagi deh. Buah apaan ya? Buah bir. Satu lagi ya. Kita juga buah apaan? Mita sama Indana pergi ke Bogor. Mita sama Indana bawa rambutan sama bawa ondeng. Kira-kira bawa apa lagi? Gorengan. Bang, udah dia. Yang dua itu dibawa ke rahasianya. Dunia terbalik. Kita pergi ke Australia. Tadi Australia. Belakangnya huruf A, ayam. Terus bawa ikan. Bawa ke tadi Mas Emon. Jadi dunia terbalik. Gimana ya? Oh, jadi saya
Aduh udah, ya dulu dah. Ya. Nih, kalau misalkan papi bilang saya bilang greeting ala semangat, kayak gini ya. Greeting ala semangat, kayak gitu, oke? Dengerin dulu. Semangat. Ala semangat, Semangat. Tiga kali ya nih, 3 kali dengerin dulu. Semangat. Semangat. Greeting ala semangat. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan dan mempresentasikan beberapa metode, yaitu salah satunya metode karya wisata, metode latihan drill, Metode discovery sama metode sistem buku. ya. Jadi ada 4. Oke, pertama kita di sini menggunakan metode debat ya. Tapi untuk sesi debat sebelum sudah saya menjelaskan pemaparan materi ini. Jadi singkat aja. Ya, metode pertama itu adalah metode karya wisata. Metode karya wisata adalah suatu cara pengajaran yang dilaksanakan dengan jalan mengajar. Ya. Anak-anak didik keluar kelas untuk dapat memperlihatkan hal-hal atau peristiwa yang ada hubungannya dengan pendidikan atau pelajaran. Oke, sampai sini ada yang paham nggak? Oke, berarti kalau kayak gitu nggak ada yang study tour dong. Jadi ini sama halnya dengan study tour ya. Metode karya wisata itu kayak study tour, misalkan nih kita study tour ke Borobudur misalkan. Nah, Borobudur kan itu kita mempelajari sejarah ya kan, tentang berdirinya Candi Borobudur, siapa yang bangun, terus prosesnya gimana, tahun berapa. Kita dipahami. Siswa memiliki keterampilan motoris seperti melafalkan ayat-ayat Al-Quran yang diinginkan dengan baik. Contohnya kayak kori. Misalkan kori kan itu kan kita baca Quran, ya kan, latihannya kan pasti terus menerus, ya kan, dengan irama. Nah itu secara nggak langsung melatih ketangkasan kita, jadi kayak gitu. Lanjut ke metode discovery. Metode discovery yaitu merupakan metode memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses induktif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Model pembelajaran discovery menurut Banner adalah pembelajaran yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan suatu cara yang dapat melatih kemampuan intelektual para siswa serta merangsang keingintahuan mereka dan memotivasi kemampuan mereka. Model ini siswa diajak untuk menemukan sendiri apa yang dipelajari, kemudian mengkonstruk pengetahuan itu dengan memahami maknanya. Dalam model ini, guru hanya sebagai fasilitator. Biasanya terjadi kegagalan mendeteksi masalah dan adanya kesalahpahaman antara guru dan peserta didik. Yang kedua, tidak semua peserta didik mampu melakukan penemuannya. Yaitu metode sistem beku atau telebidik. Apa tuh Mas Ancol? Itu pengertiannya sendiri, metode ilmu yang dulu. Iyalah.
Pada dasarnya ialah metode mengajar dua orang guru atau tim bekerja sama mengajar sebuah kelompok siswa. Jadi kelas dihadapi beberapa guru membagi kelas tiap topik pada guru tersebut, sehingga masalah bimbingan pada siswa terarah dengan baik. Sistem regu banyak macamnya, sebab untuk satu regu tidak senantiasa guru secara formal saja. Yang indah bagaikan jantung. Tetapi untuk kelebihannya sendiri, tim teaching dapat lebih mematangkan kegiatan perencanaan dan persiapan mengajar. Tim teaching dapat menjamin pengawasan pembelajaran Sesi pertama telah dilakukan yaitu pemaparan materi. Jadi kita masuk ke sesi debat ya. Oke, sebelumnya kita bagi dua kubu dulu nih. Kubu Putri sama kubu Putra. Nah, saya teman nih gitu ya. Jadi nanti kita sebagai moderator utama gitu memberikan pernyataan atau statement. Wah, itu gini ya. Jadi di sini ada beberapa statement. Yang pertama saya bacakan dulu, yaitu bahwasanya metode karya wisata lebih cocok digunakan untuk tingkatan anak sekolah dasar. Oke, sampai sini siapa dari kubu mana yang pro dengan ini dan kontra dengan ini? Oke, yang suka setuju ya? Ya. Kenapa lebih bangga. Oke, sini aja apa? Oke, setuju. Ya. Jadi kalau misalkan udah ada yang salah satu ada yang pro, ya nggak boleh pro juga. Sebisa mungkin asal di kontra ya biar terus diusahakan menggunakan emosi. Nggak bisa. Oke. Ini kitanya mau mengadu. Baik, saya dari kubu yang pro, ya. Kenapa itu teman Bang Ade? Karena Ade lebih masih suka dengan yang sifatnya jalan-jalan. Dan daya tangan mereka belum 100% untuk bisa melakukan kegiatan guru. Makanya dia perlu namanya visualisasi agar bisa tahu. Karena anak SD itu masih sifatnya bermain. Kalau misalnya menggunakan metode itu, dia bukan apa? Iya, kalau belajar tapi nggak 100% nangkep kotak. Bohong. Ini kotak gua. Saya loh, kayak mana pertanyaannya? Iya. Jadi yang ini kita kadang-kadang SD kacau nih. Ayo. Jadi kalau kita ngajak ya buat study tour gitu, kan kita study tour ya. Itu kayak masih main-main gitu, bukan ada pembelajaran gitu. Pernah kan? Enggak. Enggak ada justru bukan apa di jenjang SMP atau SMA justru di situ apa ada pola pikir. Kubu yang pro sama Pak Irfan sama. Karena di sini dari kecil memang kan anak-anak berbeda tuh pola pikirnya. Ada yang tell me, yang telat mikir, ada yang harus diajarkan dari sekarang. Kalau ini kan tadi tidak pro karena nggak bakal masuk. Tapi kalau menurut saya kan ini kan macam-macam tuh orang. Ya pikirannya kan mengakuinya kan beda-beda masing-masing. Tapi kalau misalkan dia diajarkan dari kecil, dari itu kan dapat ilmu manfaat. Dan dari kecil itu dia bisa menambahkan wawasan kalau bagi anak yang mengerti. Tapi kalau bagi anak yang mengerti diajak jalan-jalan, yang nggak paham. Nah dari di sini intinya pastinya orang beda-beda penangkapannya gitu. Jadi kalau ada yang nangkapnya dia ini apa namanya dipelajari kata gurunya begini dia nangkap. Dia dari kecil itu bisa nangkap dapat ilmu bermanfaat dan nanti akan bisa mengembangkan ke siswa didik yang lainnya. Itu terima kasih. Oke, ada yang mau menyangkut?
pembelajaran di sekolah. Karena metode tarian wisata itu kan kebanyakan digunakan 3 bulan sekali. Kalau anak lebih memikirkan pengen belajar di luar itu nggak mungkin, karena biasanya study tour itu diadakan habis UTS atau kelas. Gimana kalau study tour di UTS? Apa metode karya wisata digunakan setiap hari? Apa bisa? Kan tidak. Jadi lebih baik itu tidak hanya untuk anak SD kalau terus digunakan. Kasih tahu bis, memang susah. Saya itu sangat setuju kalau metode karya wisata itu diterapkan. Karena apa? Karena anak SD itu yang masih suka main. Nah, gimana cara kita mengajarkan sesuatu kepada mereka? Ya dengan cara kita masuk ke dunia mereka. Makanya kita kita gitu wisata sambil jalan-jalan. Makanya timbul banyak lagu-lagu ya. Lagu terus apa-apa segala macam. Main. Itu dia. Karena kan karya wisata membutuhkan tadi kekurangannya adalah uang. Wah, Itu ya. Sedangkan yang tadi saya bisa jelaskan itu membutuhkan beberapa bulan sekali kan. Ya. Sedangkan kalau kita setiap bulan jalan-jalan, kasih orang tuanya ya kan. Gurunya kan dapat duit. Dari tempat metode itu keren, semuanya cocok untuk semuanya cocok pada tempat yang pas gitu. Ya, nggak ada yang nggak ada yang lebih ini atau kurang ini, karena semuanya juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang sama-sama punya gitu kan. Nggak ada yang punya kelebihan doang. Jadi pada intinya dari keempat metode ini semuanya sesuai pada penempatan yang pas. Ya, gitu. Pak Andi punya burung kenari. Burung dijemur hingga siang hari. Masuk. Pembicaraan berakhir sampai sini. Bahasan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.